Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 153. Ngandap ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin 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 ya rabbal alamin. Hadza utawi iki kang tinutur iku ma yastati'u ora kuwasa sapa al insanu manungsa ora kuwasa ayyafhama ing yen to maham sapa insan hu ing ma minasirri bayane saking pira-pira minasirri bayane saking rahasia fitafawuti ing dalam beda-beda utawa perbedaan baina hadhil masajidi ing dalam antarane iki pira-pira masjid ats-tsalatsati kang telu wa baina ghairiha lan ing dalam antarane liyane masajidits tsalatsa wa fi tafawuti tsawabi lan ing dalam bedane ganjarane bainaha ing dalem antarane masajidits tsalatsa. Hal-hal tersebut manusia tidak mampu memahami rahasia yang terdapat dalam perbedaan di antara ketiga masjid ini dan masjid-masjid lainnya, dan perbedaan pahala yang diberikan di antara ketiga masjid tersebut. Dan alasannya kenapa Rasulullah itu melarang bepergian jauh dengan membawa bekal, dengan mempersiapkan bekal. Kalau yang dituju itu masjid, terkecuali 3 masjid. Kalau bepergian jauh itu yang dituju masjid selain 3 masjid, ini dilarang oleh Rasulullah. Kenapa ya? Karena banyak manusia ini tidak faham dengan perbedaan antara masjid-masjid yang ada di dunia ini dengan 3 masjid. Yang pertama yakni Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Karena banyak manusia yang tidak mengerti
perbedaan di antara ketiga masjid ini dengan masjid-masjid yang lain. Dan juga banyak manusia yang tidak mengerti perbedaan pahala yang diberikan di antara ketiga masjid tersebut. Ya, dipikir podo ae. Kenyataannya kan tidak. Setelah kita mengaji, setelah kita belajar, ternyata seseorang ketika beribadah di tiga masjid yang disebutkan Nabi itu memang tidak sama dengan masjid yang lain. Makanya Nabi melarang itu tujuannya seperti itu, biar tidak membuang banyak energi, membuang banyak waktu, bahkan membuang banyak bekal. Kalau bepergian di tiga masjid itu kan tidak sia-sia, walaupun banyak energi, waktu, harta benda yang dihabiskan, tapi yang dituju tiga masjid itu tidak sia-sia. Makanya fal na'ud mongko becik baleni ingsun ilal kalami marang bicara ma'al maniina ing dalem sartane pira-pira wong kang padha nyegah kabeh, nyegah ziaratahu ing ziarah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanaqulu mongko nuli ngendika ingsun lau fahimna ing dawuh lau fahimna, lamun ngerti sapa ingsun annan nahya ing setuhune nyegah ansyatir rihali saking naleni untan-untan ateges lunga ado kanthi nggawa sangu fil hadithi ing dalam hadis al madhkuri kang den tutur apa hadis iku amun umum uta sumramba fi kulli safarin ing dalam saben-saben lunga illa safara kejaba lunga ila hadhil masajidi marang iki pira-pira masjid as-salasati kang telu lalazima mongko yakti tetep. Baiklah, kita kembali kepada pembicaraan yang ada kaitannya dengan orang-orang yang melarang menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanakul, maka aku berkata, jika aku fahami bahwa larangan bepergian jauh sebagaimana diterangkan dalam hadis tersebut adalah mempunyai pengertian umum, yakni tiap-tiap bepergian kecuali pergi ke tiga masjid, maka timbullah ketetapan sebagai berikut. Pun niki maksudnya ngenten. Jadi Kiai Musannef mencoba kembali membicarakan tentang orang-orang yang mempunyai pendapat bahwasannya berziarah ke makam Nabi itu dilarang, atau orang-orang yang melarang menziarahi makam Nabi ya, sesuai dengan hadis yang diterangkan di awal-awal bab ini. Padahal kalau difahami bahwasanya bepergian jauh dengan membawa bekal yang diterangkan dalam hadis tersebut itu sebenarnya mempunyai pengertian umum. Pokoknya bepergian jauh yang menghabiskan banyak bekal kecuali pergi ke tiga masjid itu semuanya dilarang oleh Nabi. Sebab ya tidak ada artinya tuase pegel awake, tuase ngentekno biaya akeh, kalau di situ tidak ada manfaat apapun, artinya ya mubadzir semuanya itu. Makanya dilarang oleh Rasulullah. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan
larangan untuk berziarah ini lain. Karena berziarah itu sangat dianjurkan oleh Nabi. Jangankan berziarah ke makam para nabi, para rasul, berziarah ke makam para aulia illah, berziarah ke makam para ulama, para sholihin, berziarah ke makam orang Islam, itu saja dianjurkan Rasulullah. Jadi sama sekali hadis itu tidak ada kaitannya dengan larangan untuk berziarah. Itu hanya bepergian saja, bepergian secara umum. Makanya nomor setunggal Allah yajuza apa Allah yajuza. Dadi lazima mongko yakti tetep apa Allah yajuza yen to ora wenang. Lana kedue kita apa as-safaru lunga fil ardi ing dalem bumi. Lil iktibari krana ngalap conto wal idzati lan ngalap pitutur. Padahal waqad amara lan teman-teman wis perintah sapa Rabbuna pangeran kita azza wa jalla bihadzas sairi kelawan iki lunga lil iktibar wal idza fi kitabihi ing dalam kitabe Gusti Allah wa harrada lan nganjuraken sapa Allah na ing kita fi ghairi ayatin ing dalem ora mung saayat min kitabihi kang tetep saking kitabe Gusti Allah. Maka timbullah ketetapan atau pengertian yang pertama, kita tidak boleh bepergian di bumi ini karena berpegangan pada contoh dan nasihat tersebut. Padahal Allah Azza wa Jalla bepergian semacam itu diperintahkan dalam kitabnya dan menganjurkan kepada kita tidak hanya dalam satu ayat saja dalam kitabnya. Bon, artinya gini, kalau hadis itu mengandung semua bepergian yang jauh itu dilarang, yang tidak mengandung manfaat apapun, maka ini juga sangat bertentangan dengan perintah Allah yang diterangkan di dalam Al-Quran bahwasanya kita itu bahkan diperintahkan oleh Allah untuk bepergian jauh. Mungkin bisa jadi mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah. Dengan Al-Quran itu Gusti Allah kan sering dawuh siru fil ardi. Gusti Allah itu memerintahkan kita itu untuk bepergian di bumi ini. Diperintahkan untuk melihat tempat-tempat sejarah-sejarah kaum-kaum yang terdahulu. Semisal diperintahkan untuk melihat sebuah tempat yang mana tempat itu dulu kaumnya Nabi Lut. Itu dibalik oleh malaikat Jibril. Tadi disendok ngenten iki langsung dibelek nang mendisor ngenten iki. Terus dihujani batu dari atas. Itu masih ada tempat itu. Jadi tempat-tempat yang seperti itu Allah itu justru malah memerintahkan kita itu untuk bepergian di tempat-tempat yang bersejarah itu. Tujuannya apa? Lil iktibar. Untuk mengambil contoh wal idza, mengambil nasihat. Makanya wonten jare Bung Karno niku jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Itu memang diperintahkan oleh Allah. Siru fil ardi niku fa kaifa kana akibatul mukadzibin. Berpergianlah kalian di muka bumi ini. Napa tujuane? Gusti Allah niku perintah datang kula jenengan agar kita mengambil contoh, mengambil nasihat. Bagaimana akhir daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya di antaranya contohnya kaum Nabi Lut niku. Ya sing dicedhuk malaikat Jibril dibalek nomor nisor sing dhuwur dekek ngisor sing ngisor didekek dhuwur. Mantune iku dihujani batu dari atas. Itu disuruh melihat.
Dan itu dijadikan contoh oleh Allah. Dan kita disuruh untuk mengambil nasihat bagaimana akhir daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Semua dimatikan oleh Allah. Dan sebelum di akhirat mereka sudah merasakan siksaan dunia. Nah, kalau bepergian yang seperti itu justru malah dianjurkan oleh Allah. Silakan. Ya, kalau kita bepergian jauh beberapa minggu atau beberapa hari menghabiskan banyak uang, banyak energi, tapi kalau tujuannya itu yang kita tuju itu adalah tempat-tempat yang bersejarah, yang di situ kita bisa mengambil contoh, mengambil nasihat, itu malah diperintahkan oleh Allah dan mengandung nilai ibadah. Mergo niate awake dhewe lunga niku krana nuruti utawa ngelampahi perintah Gusti Allah. Sing nomor kali wa alanusafira lan yen ora lunga sapa kita lisilati arhamina krana nepung pira-pira sanak kita idza kanu nalikane ana sapa arham iku bijihatin ing dalem ara-ara baidatin kang adoh. Padahal waqad amara lan hali teman-teman wis perintah na ing kita sapa Rabbuna pangeran kita biadhi kelawan iki silah wasaddada lan banget-bangetaken sapa Rabbuna alaina ing atase kita fiha ing dalam silatul arham wa wa'adalan janji sapa Rabbuna man ing wong yakumu kang lakoni sapa man biya kelawan silatul arham ayyasila ing yen nempung sapa man hu ing sila wa tawa'a dalan ngancam sapa Allah man ing wong akhalla kang rusak sapa man biya kelawan sila ayya qata'a ing yen to megot sapa Allahu ing man. Yang kedua, kita tidak boleh bepergian karena tujuan silatul arham atau menyambung sanak saudara. Artinya gini, hadis yang berbunyi la tusaddur rihal itu kalau dipahami seluruhnya secara umum bepergian jauh itu tidak boleh terkecuali menuju ketiga masjid itu. Berarti kita juga tidak boleh bepergian jauh karena tujuan silatul arham atau silaturahim. Pamane kula jenengan gak ada dulur niku adoh. Pamane nang Jakarta atau di luar Jawa. Otomatis kalau kita bepergian jauh, yang pertama pasti menyita waktu yang banyak, menghabiskan energi, menghabiskan biaya dan sebagainya. Tapi tujuannya kita itu kan untuk silatul arham, silaturahim. Apa ini juga dilarang? Kalau menurut hadis la tusaddur rihal dilarang. Tapi di hadis yang lain kan diperbolehkan, bahkan silatul arham, silaturahim itu sangat dianjurkan. Ya, Allah itu justru malah memerintahkan kita, menekankan kita untuk silaturahim. Dan Allah juga menjanjikan kepada orang yang mau bersilaturahim akan dipertemukan dengan rahmatnya. Terus bagi orang yang merusak silaturahim, Allah mengancam akan memutuskan rahmatnya dengan orang tersebut. Ya, tadi hadis la tusaddur rihal niki nek difahami secara umum, pokoknya bepergian apapun itu tidak boleh terkecuali menuju ketiga masjid ini. Artinya ini juga kena. Bepergian jauh kalau tujuannya silaturahim berarti tidak boleh. Ini kan juga menyalahi. Padahal silaturahim itu sangat dianjurkan oleh Allah. Yang nomor 3, wa allanusafira lan yentora kena lunga sapa kita lil jihadi krana perang fisabilillah. Walita belighi syariati lan krana nekaaken hukum syariat.
awil qadha'i utawa mutus bainan nasi ing dalem antarane manusa bil adli kelawan adil. Kalau dipahami seperti itu, kita tidak boleh bepergian karena tujuan jihad dan menyampaikan hukum-hukum Allah atau menegakkan keadilan di antara manusia. Lagi yang ketiga, kalau hadis la tusyaddur rihal itu dimaknai, difahami bepergian jauh apapun tidak boleh terkecuali menuju ketiga masjid itu. Berarti kalau kita bepergian jauh tujuannya jihad, berarti juga nggak boleh. Atau tablighis syariah, menyampaikan hukum-hukum syariat. Pamane wonten tiyang Indonesia niku ngajar nang luar negeri umpamane. Teng university luar negeri umpamane, berarti nggak boleh juga. Atau tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan. Umpamane utusan-utusan negara-negara. Nggih, umpamane kados kasus Palestina umpamane, semua negara yang ada di dunia sepakat untuk bertemu, berunding, bermusyawarah. Pada solusi ya apa carane Palestina karo Israel niki saged damai. Akhirnya negara-negara, setiap negara yang ada itu mengirimkan utusan. Lah berarti sing kaya ngene iku lak ya gak oleh. Kalau hadis la tusyaddur rihal itu diartikan secara umum. Padahal itu sangat dianjurkan oleh Allah. Wa alla yajuza lan yen ora wenang lana kedue kita apa safarul lunga litijarati krana dagang wa ilama lan marang barang yuhimmu kang mentingaken apa mahum ing nas min syu'uni dunya saking pira-pira tingkah dunya fi ayyi nahiyatin ing dalem endi-endi pejajahan min nafahil ardi kang tetep ing dalem pira-pira pejajahan bumi. Yang keempat, berarti kita tidak boleh bepergian karena tujuan berdagang dan segala kepentingan manusia tentang dunia di beberapa penjuru bumi. Lagi kalau hadis la tusyaddur rihal itu diartikan secara umum, berarti kita pun juga tidak boleh bepergian karena tujuan berdagang. Padahal berdagang itu bisa jadi barang yang dikirim itu keluar kota, bahkan keluar negara ekspor. Nah terus ini kan saling, ya ini paling pasti menyalahi dengan itu. Padahal berdagang itu diperbolehkan. Yang kelima wa alla yusadda lan yen to ora den talene apa rihalu untan-untan ilaihi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi ing dalam sugenge Kanjeng Nabi. Fa inal wufuda mongko satune wong kang padha rawuh, wong kang padha teka iku kanat ana apa si wufud, iku tafidu teka apa si wufud ilai marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anha'il ardi saking pira-pira pejajahan bumi, musafirina hale padha lunga, lam yab'ats kang ora ngrigahaken hum ing wufud ala dalika ing atase mengkono-mengkono ziarah ing Kanjeng Nabi illa hubbulika-ihi angin demen kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ziyaratihi lan demen ziarah ing Kanjeng Nabi wa tabarruki lan ngalap barokah bil wujudi kelawan wujud fi hadratis syarifati ing dalem ngersani raudha kang mulya wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yara pirsa sapa Kanjeng Nabi hadza ing iki kang tinutur wa yukiru lan netepaken sapa Kanjeng Nabi ing hadza. Yang kelima, kalau hadis la tusyaddur rihal itu diartikan secara umum. Oh, berarti kita juga tidak boleh bepergian jauh menuju Kanjeng Nabi. Baik Kanjeng Nabi di masa hidupnya atau Kanjeng Nabi sudah wafat. Sesungguhnya orang yang datang kepada Nabi dari segala penjuru bumi
adalah merupakan bepergian di mana tidak didorong untuk menziarahi Nabi, melainkan semata-mata cinta bertemu dengan beliau. Padahal tujuannya orang Islam itu berziarah ke Nabi, baik di saat Kanjeng Nabi masih hidup ataupun sudah wafat. Itu pasti motivasinya adalah ingin atau cinta bertemu dengan Nabi. Pasti semua orang itu ingin bertemu dengan Nabi. Kalau memang seseorang yang beriman ataupun Islam di segala penjuru dunia. Ya di antaranya tiyang niku kepingin ibadah haji, kepingin ibadah umroh. Itu di antaranya motivasinya yaitu ingin berziarah ke makam Nabi. Ya, ingin kalau Kanjeng Nabi itu masih hidup, pasti motivasinya adalah ingin bertemu Nabi langsung. Mungkin dari negara mana, ya diewangi melaku sekel, diewangi numpak unta gak tutuk-tutuk, ditempuh. Karena apa? Karena ingin sekali bertemu dengan Nabi. Apa? Karena kecintaannya. Wa ziyaratihi, dan menziarahinya, wa tabarruki bil wujudi, serta berharap berkah dengan datang di hadapan raudhonya yang mulia. Ya, pasti orang yang berkunjung ke makam Nabi atau di saat Kanjeng Nabi itu masih hidup, pasti tujuannya berziarah itu berharap berkah. Dengan dia datang di hadapan Nabi itu sangat mengharapkan berkah dari Allah. Wa kana yara hadza wa yukirruhu. Bahkan beliau itu menetapkan, menganjurkan atas perbuatan tersebut. Kanjeng Nabi itu justru malah menetapkan, menganjurkan agar ketika seseorang berhaji, ketika berkunjung ke Masjid Nabawi, itu senantiasa juga berkunjung ke makam Nabi. Niku dianjuraken kali Kanjeng Nabi. Mungkin wonten hadise. Bal wa yuharidu, balik nganjuraken sapa Nabi alai ngatasi hadza. Bima kelawan barang kana kang ana sapa Nabi iku yuthibu, awe ganjaran sapa Nabi bi kelawan matil kal wufuda ing mengkono-mengkono wong kang padha sowan. Minal jawaizi, saking pira-pira peparing, allati kana kang ana sapa Kanjeng Nabi iku yamhanu, paring sapa Nabi hum ing wafat biya kelawan jawaiz. Ya, tadi Kanjeng Nabi menetapkan, bahkan menganjurkan untuk mendatangi raudhah yang mulia dengan memberikan pahalanya. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge sing nalika haji terus gelem ziarah nang makamku sakbadane wafatku, mongko persasat wong iku padha karo ziarah nang aku nalika aku isih urip. Lho. Jadi tidak ada bedanya seseorang berziarah ke Nabi, berziarah ke makam Nabi, makbaro Nabi yang ada di raudhah itu, baik Kanjeng Nabi sudah wafat ataupun masih hidup, keberkahannya tetap sama, tidak beda. Wa wa ta Kanjeng Nabi al-ana ing dalem mangsa iki fi raudhatihi ing dalem raudhah Nabi asy-syarifati kang mulya, iku mithluhu padane Nabi wa hale utawi Kanjeng Nabi iku hayyun sugeng tamaman hale sempurna. Dan ketika berziarah ke raudhah Nabi itu sama dengan seseorang itu berziarah kepada Nabi di saat masih hidup. Kesempurnaan keberkahan yang diberikan oleh Allah itu tidak beda, sama, nggak ada bedanya. Makanya faziaratu mengkutawi ziarah ing Kanjeng Nabi al-ana ing dalem saiki iku la takhtalifu, ora beda apa ziarah abadan ing dalem selawase an ziyaratihi saking ziarah Nabi qabla wafatihi ing dalem sadurunge wafate Kanjeng Nabi. Pun kesimpulannya seseorang yang sekarang
berziarah ke makam Nabi, ke makbaro Nabi, ke raudhah Nabi, selamanya tidak akan berbeda dengan seseorang berziarah ke Nabi sebelum beliau wafat. Tidak ada bedanya. Dan ini akan berlaku selama-lamanya sampai hari kiamat. Pun boten kena diganggu gugat. Wa nabaha lan ngelingaken sapa Kanjeng Nabi wa ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dzalika ing ngatasi mengkono-mengkono adamul ikhtilaf. Ini Kanjeng Nabi juga mengingatkan berziarah di saat Kanjeng Nabi sudah wafat ataupun sebelum wafat itu sama. Fi qaulihi ing dalem dawuhe Kanjeng Nabi. Ini diambil dari sabda beliau sendiri, man utawi sapane wong iku haji sapa man fazara mongko nuli ziarah sapa man qabri ing kubur ingsun ba'da wafati ing dalem sakwise wafat ingsun fakaan nama zara mongko kaya-kaya angin pestine ziarah sapa man ing ingsun fi hayati ing dalem waktu urip ingsun. Niki Kanjeng Nabi dawo man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'anna mazaroni fi hayati. Barang siapa berhaji kemudian menziarahi kuburku sesudah wafatku, maka seakan-akan menziarahi aku di waktu masa hidupku. Loh ini hadis yang menerangkan bahwasanya berziarah ke makam Nabi setelah Nabi wafat itu sama dengan ketika berziarah kepada Nabi di masa hidupnya, tidak ada bedanya. Keberkahan yang diberikan oleh Allah pun sama, tidak ada bedanya. Lah ini kalau sampai dilarang, kalau seseorang itu bepergian jauh, ketika melakukan ibadah haji, pas nalika napa teng Madinah, lah terus nek dilarang boten angsal ziarah teng makam Nabi, kan sangat menyalahi dengan hadis ini. Kanjeng Nabi saja menganjurkan dan menetapkan, jangan sampai ketika melakukan ibadah haji sudah tiba di Madinah lantas tidak berziarah ke makam Nabi. Rawa was cerita ing hadis sapa Darukuni Imam Darukuni fi sunanihi ing dalem Sunane Darukuni wal Baihaqi lan Imam Baihaqi wa Ibnu Asakir lan Imam Ibnu Asakir wa Tabrani lan Imam Tabrani fi Mu'jami ing dalam kitab Mu'jami Imam Tabrani rupane Al-Kabiri Mu'jam Al-Kabir wal Ausat lan kitab Ausat. Dan ini mensikapi tentang masalah hadis latus syadur rihal. Tadi kesimpulannya hadis latus syadur rihal itu pemahamannya itu hanya bepergian yang dituju masjid. Kalau bepergian yang tujuan di situ ada kemanfaatan, mengandung nasihat-nasihat, pelajaran, atau bepergian jauh yang di situ memang ada kaitannya dengan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan Rasulullah, itu sudah keluar dari pemahaman hadis latus syadur rihal. Boleh. Jangan dipukul rata. Latus syadur rihal niku aja dipukul rata, dikebyauya padha asine pokoke lunga ado ngentekno biaya akeh, nek gak sing dituju masjid telu gak oleh. Maka akan banyak hadis yang akan diingkari ini nanti, bahaya. Jangan sampai memaham seperti itu. Hadis itu hanya berlaku kalau seseorang itu bepergian jauh yang dituju masjid. Kalau selain 3 masjid itu lebih baik jangan, karena tidak ada manfaatnya. Ban walazima kadzalika iyakuna ulamaul Islam wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilani wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razzukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban bila ta'amin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kaddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bihayatil ulama wa amitsna bi mautis syuhada wa hasyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tad'a fina ma'na syaqiyya wala mahruma wala matruda. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil khair wa khtim lana bi husnil khatimah ala qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina